Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi ke materi yang selanjutnya dari makhorijul huruf dan sifatul huruf, yaitu masuk ke huruf shin. Huruf shin ini ada sifat yang spesial yang hanya dimiliki oleh huruf shin itu sendiri. Apa saja? Kita masuk ke makhraj dulu ya. Makhraj huruf shin itu dari tengah lidah mendekat ke langit-langit bagian atas. Jadi huruf shin ini satu makhraj dengan huruf jim dan huruf ya. Bedanya kalau misalkan huruf shin ini yaitu sudah mendekat saja ke langit-langit bagian atas ya. Jadi posisikan lidah kita seperti gambar. Jadi dia tidak menyentuh ke langit-langit atasnya. Sha, ash. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat huruf shin itu apa saja? Yang pertama adalah hamas. Hamas adalah udara atau nafas yang mengalir. Nah, pada saat kita sukunkan atau pada saat kita kasih tasydid di huruf itu, dia akan kelihatan tampak ada huruf tersebut sifatnya hamas atau tidak. Jadi kalau misalkan kita letakkan tangan kita di depan mulut kita, akan ada udara atau nafas yang mengalir. Ash, ash. Jadi kalau misalkan belum ada udara atau nafas yang mengalir, berarti sifat hamasnya belum tertunaikan ya. Ini sifatnya sama dengan huruf sin, sama-sama huruf yang hamas atau udara dan nafasnya mengalir. Jadi jangan sampai terhenti ash, ash, tapi harus dialirkan. Ash. Jadi ada nafas yang mengalir. Yang kedua adalah sifat huruf shin adalah rohwah. Rohwah adalah suara mengalir sempurna, jangan diputus. Ya, suaranya kalau tadi kan hamas ada udara. Jadi kalau kita letakkan tangan kita ada udara yang keluar. Nah, kalau ini suaranya jangan diputus. Jangan ash, ash, tapi alirkan suaranya ash ya. Ini sebanding dengan sifat hamas tadi. Yang selanjutnya adalah istifal, yaitu suara diarahkan ke bawah, kemudian ke arah depan atau arah luar. Karena huruf shin ini adalah salah satu huruf yang istifal, dibaca tipis atau tarkik ya. Jadi jangan dibaca sho, tapi sha, dibuka ya, arahkan suara ke luar. Sha, sha. Yang selanjutnya adalah sifat infitah, satu paket dengan istifal, yaitu suara tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Ya, jadi jangan sho, tapi sha. Ya, suaranya dari mulai istifal itu keluar, berarti ini tidak terkepung. Sifat yang spesial ada hanya di huruf shin adalah tafashi, yaitu menyebarnya suara pada huruf shin dari makhrajnya sampai suaranya menabrak bagian dalam dinding gigi seri atas dan bawah. Ash ya, dan tafashi ini berbarengan dengan sifat hamas dan rohwa yang ada pada huruf shin ya. Jadi membaca huruf shin itu jangan ash, jangan seperti itu saja, karena memang dia memiliki sifat yang spesial itu tadi, tafashi ya, suaranya menyebar ash ya sampai menabrak dinding gigi seri atas dan bawah. Ash, dan dia berbarengan dengan sifat hamas ya, udara mengalir, dan rohwa, suaranya juga mengalir. Jadi harus kita tunaikan semua sifatnya, terutama ciri khasnya adalah dia sifatnya tafashi.
Jadi harus kayak ada ancang-ancang kalau membaca huruf shin itu. Sha, sha, shi, seperti itu. Selanjutnya kita ke penulisan huruf shin. Ini perhatikan baik-baik posisi dia. Yang pertama adalah posisinya pada saat huruf shin itu lepas atau dia berdiri sendiri. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah pada saat dia di awal kata, ya. Jadi dia bergandengan dengan huruf yang lain, ada sambungannya seperti gambar. Yang ketiga pada saat dia di tengah-tengah kata, ya. Jadi ada sambungan di bagian kanan dan kirinya, dia bergandengan dengan huruf yang lain. Yang terakhir adalah pada saat dia di akhir kata, ya, bentuknya seperti huruf shin yang lepas tapi dia ada sambungan di depannya. Kemudian kita ke pelafalan huruf shin. Sha, ya, tadi saya udah bilang kalau ada ancang-ancang menyebutkan huruf shin. Sha, shi, shu, sha, shi, shu, ash, ya. Perhatikan makhrajnya dari mana dan sifat-sifatnya, ya, seperti hamz, rokhwa, dan tafashi. Kemudian kita ke huruf shin ini di dalam kata. Yang pertama contohnya pada kalimat wasyamsa, ya, yang dilingkari adalah huruf shin yang bertasdid. Jangan sampai tertukar dengan huruf sin, ya. Bedanya apa dari keduanya? Jelas dari ada titik 3 dan tidaknya. Kalau huruf shin ada titik 3, sedangkan huruf sin dia polos, tidak ada titiknya. Jadi jangan sampai tertukar karena membacanya pun nanti akan berbeda. Seperti ini. Wasyamsa. Ya, yang pertama huruf shin, yang kedua huruf sin. Jangan tertukar. Jadi jangan sampai dibaca wasamsa, wasamsha, ya, tapi membacanya wasyamsa. Seperti itu membacanya. Jadi jangan sampai tertukar hurufnya. Perhatikan penulisan huruf shin yang tadi sudah dijelaskan. Contoh yang selanjutnya adalah huruf shin yang sukun, ya. Ini ada di kata tashkuluna. Nah, perhatikan pada saat kondisi huruf itu sukun, maka sifat-sifatnya ini akan lebih tampak. Ya, pada saat huruf shin ini sukun kan ada sifat hamz, ada rokhwa, ada tafashi. Nah, ini munculkan, ya, tunaikan dengan betul-betul biar dia berbeda dengan huruf yang lain. Kalau ini kan huruf shin, dia ciri khasnya adalah ada sifat tafashi. Tash, ya, suaranya menyebar. Nah, tafasi ini kan berbarengan dengan sifat hamz dan rokhwa dia. Jadi ada udara yang mengalir, suara juga mengalir. Tashkuruna, tashkuruna. Maka tunaikan dengan betul-betul hak dari sifat huruf ini. Contoh yang selanjutnya adalah pada kata ini ada huruf shin yang fathah, ada huruf shin juga yang harokatnya dhammah. Nah, yang harokatnya fathah dia berdekatan dengan huruf ro yang huruf fa dan huruf ro yang dibaca tipis. Otomatis dia akan tidak sulit untuk mengucapkannya karena semua digandeng dengan huruf yang tipis. Nah, kalau yang di huruf shin berikutnya adalah dia harokatnya dhammah dan berdekatan dengan huruf ro yang dibacanya tebal, ya. Jadi jangan sampai huruf shinnya ikutan tebal. Jadi membacanya fasyaribuna syurbal him, fasyaribuna syurbal him. Jangan dibaca syurbal him. Jangan ikut huruf shinnya tebal terbawa dengan huruf ro yang tebal.
Demikian, semoga video ini bisa dipahami oleh kita semua dan bermanfaat untuk pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.